Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Pena Pencari Hikmah. Kali ini kita akan bahas 3 kebodohan yang tidak bisa diobati. Jangan lupa sukai video ini, komen, dan berlangganan, serta bagikan video ini agar bermanfaat bagi semua. Dalam kitab Ayyuhal Walad, Imam Al-Ghazali mengatakan bahwa ada 4 macam jenis kebodohan. 1 diantaranya bisa diobati, sedangkan 3 yang terakhir tidak akan bisa terobati. 3 kebodohan yang tidak bisa diobati tersebut diantaranya adalah sebagai berikut. Pertama, orang yang bertanya karena dengki dan benci. Ketika pertanyaan orang tersebut engkau jawab dengan jawaban yang baik, fasih dan jelas, justru semakin menambah kebencian, permusuhan dan kedengkiannya kepadamu. Maka cara terbaik untuk menghadapinya adalah sebaiknya engkau berpaling darinya dan tidak usah merepotkan dirimu dengan menjawab pertanyaannya. Sebagaimana ucapan sang penyair yang berkata, sesungguhnya setiap permusuhan bisa diharapkan hilangnya, kecuali permusuhannya orang yang memusuhimu karena dengki. Sebaiknya hindarilah sikap hasud atau dengki, sebab dengki dalam setiap ucapan dan perbuatan bisa membakar semua ladang amal seseorang, sebagaimana sabda Rasul. Hasud itu dapat memakan amal kebaikan seperti api melahap atau membakar kayu kering. Kedua, jika penyakit bodohnya berupa hamakah atau kedunguan, maka juga tidak bisa diobati. Sebagaimana ucapan Nabi Isa, sesungguhnya bukannya aku tidak mampu menghidupkan orang yang mati, tetapi aku tidak mampu mengobati orang yang dungu. Menurut Imam Al-Ghazali, penyakit dungu yaitu seorang lelaki yang baru belajar ilmu akal atau ilmu syariat, lalu bertanya kepada orang yang alim yang telah menghabiskan umurnya dalam waktu lama mempelajari ilmu-ilmu akal dan syariat. Orang dungu tersebut tidak tahu dan menyangka bahwa permasalahan yang muskil baginya juga muskil bagi orang alim yang agung. Ketika dia tidak mengetahui tingkatannya dan bertanya untuk menguji karena kedunguannya, maka sebaiknya tidak usah merepotkan dirimu untuk menjawab pertanyaan orang itu. Ketiga, seseorang yang bertanya untuk meminta petunjuk. Namun setiap ada ucapan orang alim yang tidak bisa dipahaminya, ia merasa itu karena sempitnya pemahaman sang alim. Orang seperti ini biasanya adalah orang bodoh yang sombong, maka tidak perlu menjawabnya. Atau jika tidak, dia memang bertanya untuk memberikan faedah kepada dirinya, namun karena dirinya seseorang yang bodoh, maka dia tidak mampu memahami hakikat suatu masalah. Sebaiknya engkau tidak perlu merepotkan dirimu untuk menjawab orang tersebut, atau jawablah sesuai kemampuan akal mereka, sebagaimana sabda Nabi. Kita golongan para nabi diperintahkan berbicara kepada manusia dengan sesuai kemampuan akal mereka. Karena itu, terkadang jawaban Nabi terhadap pertanyaan yang diajukan para sahabatnya berbeda-beda, meskipun pertanyaannya sama. Sementara itu, menurut Imam Al-Ghazali, penyakit bodoh yang bisa diobati adalah seseorang yang bertanya untuk mencari petunjuk, serta memiliki akal yang mampu untuk memahami, serta hatinya tidak terkalahkan oleh sifat dengki, marah, dan hawa nafsu. Serta pertanyaannya bukan pula karena dengki, mempersulit dan mencoba kepintaran seseorang seperti pada poin kedua. Maka orang seperti ini bisa diobati kebodohannya. Boleh bagimu menjawab pertanyaan orang tersebut, bahkan hukumnya wajib. Mudah-mudahan ini semua bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.